Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad. Kitab adab yang disendirikan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Di malam hari ini kita masih di pembahasan silaturahmi dari bab-bab yang beliau sebutkan. Di malam hari ini bab ke-34 dan kita akan baca dengan bab 35 karena ini dua bab masing-masing beliau hanya menyebutkan satu hadis untuk menekankan kembali pentingnya menjaga silaturahmi dan bahayanya memutus silaturahmi. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di bab ke-34, babun laisal wasilu bil mukafi. Bab bukanlah orang yang menyambung silaturahmi dengan membalas. Itu membalas, diberi baru memberi, dikunjungi baru berkunjung. Itu bukan silaturahmi namanya. Karena Nabi juga tidak menamakan itu sebagai silaturahmi. Sebagaimana di sana ada juga pembahasan, bukanlah dermawan orang beri orang lain barang sisa yang sudah dia tidak pakai. Tidak, dermawan itu kalau nanti akan disinggung di hadis di bab 35, dikatakan dermawan itu kalau dia kasih yang berharga kepada orang lain. Ini sama semua bentuknya. Di bab ini belum bawakan satu hadis untuk menjelaskan bahwa apa yang beliau katakan ini itu kenyataan. Bukanlah menyambung silaturahmi itu dengan membalas pemberian orang yang memberikan kepada kita. Beliau berkata, haddatsana Muhammad ibn Katsir, telah bercerita kepada kami guru kami Muhammad ibn Katsir. Qala, beliau berkata, akhbarona Sufyan, telah mengabarkan kepada kami Sufyan. Qala anil A'mash, beliau berkata dari Al-A'mash. Wal Hasan ibn Amr, itu dari dua orang. Wa Fitr, ditambah lagi tiga orang. Iya, Al-A'mash menukil Sufyan menukil hadits ini guru dari guru Imam Bukhari dari tiga orang. Al-A'mash, Al-Hasan ibn Amr, wa Fitr, itu Fitr ibn Khalifah rahimahullah. Qala, beliau berkata an Mujahid, dari Mujahid, an Abdullah ibn Amr radhiyallahu taala anhu, dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu taala anhu. Qala Sufyan, berkata Sufyan, lam yarfa'u al-A'mash ila Nabi. Al-A'mash mengatakan ini tidak sampai ke ucapan Nabi, yaitu ini ucapan Abdullah ibn Amr kalau menurut Al-A'mash. Wa rafa'ul Hasan wa Fitr anin Nabi, cuman diangkat, dinaikkan ke ucapan Nabi oleh Al-Hasan Ibn Amr dan Fitr. Berarti tiga orang yang meriwayatkannya. Satu orang mengatakan ini perkataan dari Abdullah Ibn Amr, dua orang yang mengatakan ini adalah perkataan dari Nabi, adalah perkataan dari Nabi. Dan yang sahihnya hadis ini telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahih dari ucapannya Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu. Iya. Dan beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal wasilu bil mukafi'i walakinnal wasilal ladzi idza quti'at rahimuh wasalaha. Ini sangat terang lafaz
dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan judul bab. Kata Nabi, bukanlah orang yang menyambung silaturahmi dengan membalas. Iya. Orang yang membalas perbuatan baik dengan kebaikan. Itu kewajiban. Itu kewajiban. Membalas orang berbuat baik pada kita dengan kebaikan, kewajiban. Iya. Allah Subhanahu wa taala banyak di Quran. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak di hadis menganjurkan kita untuk membalas orang yang berbuat baik kepada kita dengan berbuat baik juga. Di antaranya perintah Allah di Quran, wa ahsinu. Berbuat baiklah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang berbuat baik. Juga Allah berfirman, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan, man sona ilaikum ma'rufan fakafi. Siapa saja yang berbuat baik kepada kalian, balas. Memang kita diperintahkan untuk balas. Makanya itu bukan termasuk dalam hitungan silaturahmi kalau kita membalas orang berbuat baik kepada kita dengan kebaikan. Kan itulah kewajiban. Itu adalah kewajiban kita. Tidak boleh kita membalas orang berbuat baik dengan keburukan. Tapi yang dinamakan dengan silaturahmi itu beda. Orang yang menyambut silaturahmi itu adalah kata Nabi, walakinnal wasilal ladzi idza quti'at rahimahu wasolaha. Orang yang dianggap menyambung silaturahmi adalah orang yang apabila diputus rahimnya, dia menyambung. Itulah yang dikatakan al-wasil. Itu yang dikatakan orang yang menyambung silaturahmi. Ketika ada yang memutus, dia sambung. Adapun ketika ada orang yang memberi, menyambung hubungan dengannya, dia sambung juga, belum. Itu hanya membalas jasa. Ada yang kasih hadiah dari keluarga, dia kasih juga hadiah. Itu hanya berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik. Adapun yang menyambung silaturahmi adalah orang yang menyambung yang putus. Seperti yang sebelumnya. Hadis yang pernah kita ambil. Dia berbuat baik, orang itu berbuat jahat. Dia memberi, orang itu malah menahan. Tapi dia tetap lakukan. Itu yang disebut orang yang menyambung silaturahmi. Dan ini berat. Kenapa ini berat? Karena memang pahalanya besar. Iya, sering kita sampaikan bahwa surga itu tidak dimasuki dengan hal yang mudah. Dia itu dimasuki dengan hal-hal yang dibenci oleh diri kita, oleh hati kita. Karena memang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah gambarkan, hujibatil jannah bil makarih. Surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disuka. Oleh hal-hal yang tidak disuka. Kebalikannya, neraka dikelilingi oleh hal-hal yang disukai. Syahwat dengan syahwat. Nah, ini harus kita perhatikan dan juga harus kita perhatikan hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa barang dagangan Allah itu mahal. Iya, tidak bisa kita tukar dengan yang murah. Iya, tidak bisa kita tukar dengan yang murah. Kalau mau dapat ya harus kita korbankan. Iya, kita harus korbankan harta, jiwa, bukan lagi harta, jiwa, apalagi perasaan. Dan itu yang diajak oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kita harus berkorban untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, untuk selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin sering mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Maukah kalian saya tunjukkan kepada kalian kepada perniagaan
yang akan menyelamatkan kalian dari siksaan yang pedih. Allah jelaskan perniagaan minuna billah wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kalian beriman kepada Allah, kalian beriman kepada Rasulnya, dan bersungguh-sungguh di jalan Allah dengan harta kalian dan diri kalian. Didahulukan harta sebelum diri. Kenapa? Karena banyak orang itu kecintaannya terhadap harta sangat. Bahkan kadang sampai dia ziarah kubur, maksudnya dia sudah mau mati, tapi kecintaan terhadap harta tidak mati. Tidak mati. Makanya kalian kalau mau mendapatkan perniagaan yang menyelamatkan kalian dari siksaan Allah yang pedih, maka harus beriman kepada Allah, beriman pada Rasul. Yang ketiga disebutkan adalah kalian bersungguh-sungguh di jalan Allah dengan harta kalian dan dengan diri kalian. Setelah itu baru datang janji. Iya, baru datang janji Allah. Dihapus dosa, disiapkan surga. Ia mengalirnya di bawah sungai-sungai yang terbuat dari berbagai macam jenis air. Itu semua balasan itu adalah bagi orang yang bersungguh-sungguh. Ditambah lagi ini jiwa ini, karena kalau memberi orang yang memberi mudah, karena jiwa kita condong kepadanya. Tapi memberi orang yang tidak beri ini susah, karena jiwa kita tidak condong kepada yang tidak berbuat baik kepada kita. Tapi kalau kita berani dan mampu melawannya, itulah orang yang dianggap menyambung silaturahmi. Itulah orang yang dianggap menyambung silaturahmi. Karena Allah telah ingatkan di Quran, ya, innan nafsal ammaratun bisu. Sungguh jiwa kita ini selalu mengajak kita kepada yang tidak baik. Itu asalnya. Jadi kalau kita tidak lawan, maka ini adalah perkara yang sangat susah. Disinilah yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan kepada kita, supaya kita latih diri kita untuk memberi walaupun orang itu tidak kita suka. Iya, tidak kita suka. Dan inilah yang dilakukan oleh orang-orang dulu, para sahabat. Contoh sederhana dan yang paling dinukil dalam sejarah adalah Abu Bakar. Jangan heran beliau dijamin surga. Waktu berputar fitnah orang yang menuduh Aisyah berzina. Iya, istri Nabi. Ada seorang yang Abu Bakar nafkahi sebelumnya. Tapi dia ikut di fitnah itu. Dia ikut membicarakannya. Maka Abu Bakar awalnya ingin menghentikan pemberian rutin kepadanya. Tapi ketika diturunkan ayat bahwa Allah suka orang yang memaafkan, dia maafkan, dia tetap beri. Dia tetap beri yang seperti biasa dia lakukan sebelumnya. Padahal ini orang membicarakan anak. Bayangkan, inilah kenapa Nabi katakan Abu Bakar fil jannah. Abu Bakar itu di surga. Harus kita berkorban begitu. Iya, harus kita berkorban seperti itu kalau memang kita ini adalah orang yang semangat untuk masuk ke dalam surga. Di antaranya terkait dengan orang-orang yang memiliki ikat rahim dengan kita. Setan paling bersemangat kita putus hubungan dengan orang-orang yang memiliki ikatan rahim. Karena setan tahu ini adalah sebab masuk surga. Beda. Kita ya kadang dengan orang yang tidak memiliki hubungan rahim, biar ada masalah kita maafkan. Biar ada masalah. Karena kenapa? Iya, itu belum ada dibilang kamu surga kalau kamu menjaganya. Jaminan. Alhamdulillah kalau kita berbaik sama teman, bagus. Iya, itu baik. Itu perbuatan baik. Tetapi jaminan surga yang langsung nas pasti tidak ada. Iya. Bahkan kadang teman yang kita anggap teman nanti jadi musuh. Di Quran dikatakan begitu. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu.
illal muttaqin. Orang-orang yang saling menyukai, saling mencintai di dunia ini, nanti pada hari kiamat sebagian mereka menjadi musuh untuk sebagian yang lain. Illal muttaqin, kecuali yang bertakwa. Orang-orang yang berteman karena takwa itu tidak jadi musuh. Tapi selain itu, ada pun yang berteman karena dunia, karena bisnis, karena ada kepentingan, tidak ada manfaatnya pada hari kiamat. Tidak ada manfaatnya pada hari kiamat. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, ketika menafsirkan ayat yang kami sebutkan tadi, beliau singgung bahwa kebanyakan persaudaraan di masa sekarang, kata beliau, waktu itu beliau berbicara di masanya, itu karena perkara dunia. Banyak orang bersaudara berteman karena dunia. Dan beliau katakan itu la yujdi syai'an, tidak akan mendatangkan manfaat sedikit pun pada hari kiamat. Bersaudara yang benar adalah yang akan mendatangkan manfaat nanti di hari kiamat adalah bersaudara karena takwa. Karena kita saling beragama dengan agama yang sama, saling menyemangati dalam beramal dengan amalan yang sama, mencintai untuk saudara kita apa yang kita sukai untuk diri kita dalam kebaikan. Bagaimana dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Makanya persaudaraan selain rahim tidak ada jaminan. Tapi kalau rahim sudah ada jaminan. Kapan kita jaga, walaupun dia berbuat jelek pada kita, maka kita adalah surga. Sudah kita baca di pertemuan sebelumnya, bahwa selama kita menjaga hubungan, walaupun orang itu adalah memutus hubungan dengan kita, maka Allah akan terus membantu kita. Allah akan terus membantu kita. Kita bantu saja orang lain tanpa kerabat. Bukan ada hubungan kerabat. Kita bantu saja, tidak ada hubungan kerabat. Ini Allah akan selalu membantu kita. Nabi SAW bersabda, "Kana Allah fi aunil abdi, maka al-abdu fi auni akhi." Allah akan selalu membantu itu seorang hamba selama dia selalu membantu saudaranya. Selama dia membantu saudaranya. Ini saudara umum. Karena seiman juga saudara, seislam juga saudara. Iya. Bagaimana kalau yang kita bantu itu adalah kerabat? Itu ada nas khusus sudah lewat bersama kita. Seorang yang mengadukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia telah menyambung kerabatnya, tapi mereka memutusnya. Mereka memberikan sesuatu kepada kerabatnya, tapi mereka malah menjelekkannya, tidak memberinya apapun. Dia bersifat santun kepada kerabatnya, tapi kerabatnya bersifat bodoh padanya. Nabi SAW tegaskan kepadanya bahwa Allah akan selalu menolongmu selama kamu berada di atas apa yang kamu katakan. Ini kan jaminan khusus. Jaminan khusus. Dan di sini sudah dijelaskan lebih dalam oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata orang yang dianggap menyambung silaturahmi itu adalah orang yang menyambung saat keluarganya memutusnya. Saat keluarganya memutusnya. Ini di bab ini. Kemudian di bab ke-35. Sedikit. Satu hadis. Bab ke-35. Babun fadlu man yasil darrahim ad-dhalim. Ini sebenarnya punya hubungan dengan tadi. Seandainya belum kasih judul bab, maka akan lebih bagus lagi. Cuman ini disebutkan secara khusus karena keutamaannya. Bab keutamaan orang yang menyambung silaturahmi pada keluarga yang dolim. Dia tetap menyambung padahal keluarganya itu dolim kepada. Ini ada keutamaannya. Qala beliau berkata, haddatsana Malik ibn Ismail. Dalam bercerita kepada kami guru kami Malik ibn Ismail. Qala beliau berkata haddatsana Isa ibn Abdurrahman. Dalam bercerita kepada kami Isa ibn Abdurrahman. Qala beliau berkata an Tolha. Dari Tolha an Abdurrahman ibn Ausajah. Dari Abdurrahman ibn Ausajah. Qala anil Bara. Beliau berkata dari Al-Bara, itu Al-Bara bin Azib, sahabat mulia. Qala beliau berkata, ja'a Arabiyun faqala ya Nabi Allah.
datang seorang Arab pedalaman, dia berkata, wahai Nabi Allah, alimni amalan yudkhilunil jannah. Ini rata-rata pertanyaan dari Arab pedalaman. Iya, karena mereka pengen sesuatu amalan sedikit dia lakukan tapi bisa masuk surga. Iya, karena mereka jarang juga bertemu dengan Nabi. Sekali-sekali saja mereka datang dari pedalaman ke Nabi. Dia berkata, wahai Nabi Allah, ajarkan kepada saya sebuah amalan yang akan memasukkan saya ke dalam surga. Qala, kata Nabi kepadanya, la in kunta aksartal khutbah laqad a'radtal mas'alah. Sungguh, kamu bertanya dengan pertanyaan yang pendek. Permintaannya pendek sekali. Mau amalan yang memasukkan ke dalam surga, tapi pertanyaan yang kamu minta ini, yang kamu tanyakan besar. Cuman mau ditunjukkan amalan masuk surga, pendek sekali. Tapi yang dia minta besar. Iya, dia minta besar. Maka Nabi SAW katakan kepadanya, a'tik nasamah wa fukka raqabah. Itu yang pertama, kalau bisa. Bebaskan budak. Atau bantu dalam membebaskan budak. Kalau kamu tidak mampu membebaskan satu budak dengan dirimu sendiri, bantu orang yang membebaskan budak. Karena dalam beramal kebaikan, kalau kita tidak mampu, maka bantu orang. Iya, kita membantu orang supaya tidak putus harapan kita dari berbuat baik. Qala, kata orang Arab pedalaman ini, awalaysa wahidah. Apakah itu tidak sama? Kan sama, bebaskanlah budak atau bantulah membebaskan budak. Kata Nabi, qala, la, tidak sama. Kan tidak sama. Iya, orang yang melakukan membebaskan budak satu dengan membantu membebaskan budak berserikat dengan orang lain. Kan tidak sama. Karena balasan tergantung amalan. Iya, tergantung amalan. Kata Nabi, tidak. Itkun nasama antu'tik nasama. Membebaskan budak, kata Nabi, kamu bebaskan budak itu sendiri. Wa fakku raqabah antu'ina ala raqabah. Sementara fakku raqabah artinya kamu membantu untuk membebaskan budak. Bahkan walaupun kamu tidak bebaskan, kamu tidak bayar, tapi kamu tunjukkan ke orang, tolong bebaskan ini budak, bagus. Dia muslim misalnya. Dia tidak keluarkan uang, dia cuma kasih syafaat. Dia datang kepada orang yang mampu membebaskan budak, dia katakan, ini masuk Islam. Tapi dia masih ada dalam perbudakan. Dibantu. Diajak orang untuk membantunya. Itu walaupun tidak membebaskan, tapi dia penunjuk. Ia mengarahkan orang di situ. Itu perbedaannya. Kemudian setelah memberikan satu itu, tidak semua juga orang mampu bebaskan budak, apalagi di masa kita sekarang ini. Tidak ada budak yang bisa kita bebaskan. Tidak bisa juga kita membantu orang untuk membebaskan budak. Tidak ada. Maka Nabi juga mengatakan kepadanya, yang kedua yang bisa kamu lakukan, wal manihatur ragub. Kamu memberikan sesuatu yang berharga yang kamu miliki, yang paling bermanfaat. Ar-ragub sebenarnya onta yang paling bermanfaat, tapi bisa ditafsirkan dan diterjemahkan lebih luas. Kamu al-manihah, memberikan percuma. Ar-ragub, sesuatu yang paling bermanfaat di sisi. Inilah sebab masuk surga. Memberikan sesuatu yang paling dicintai. Yang paling dicintai. Dan ini dilakukan oleh para sahabat dulu. Iya, mereka mengeluarkan apa yang mereka suka. Karena memberi barang sisa bukan dermawan. Iya, dermawan itu memberi sesuatu yang berharga. Iya, ar-ragub itu onta yang bermanfaat air susunya. Yang banyak manfaat air susunya. Itu yang dikeluarkan. Itu yang dia keluarkan. Wal fayu ala dirrahim, ini menjadi poin kita. Dan menyambung kembali kepada orang yang berbuat jahat dari rahim, dari orang yang memiliki hubungan kita. Fa illam tutik dalik, kalau tidak mampu, kita tidak mampu bebaskan budak,
Tidak ada juga yang kita bisa berikan dari yang berharga yang kita punya. Kita juga tidak bisa menyambung silaturahmi, fa'mur bil ma'ruf wan hanil munkar. Ajak orang untuk melakukan kebaikan, cegah dari kemungkaran. Fa'ilam tutik dalik. Kalau tidak mampu juga, aku falisanak min illa min qayyid. Terakhir kata Nabi, kalau kamu tidak mampu melakukan itu, tahan lisanmu kecuali dari kebaikan. Ini mirip sebagai penutup hadis dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Beliau juga pernah ditanya, man najah, apa yang bisa membuat saya selamat dari neraka masuk surga? Maka di antara Nabi katakan kepadanya, amsik alaika lisan. Tahan lisanmu saja. Tahan lisanmu kecuali dalam kebaikan. Kecuali dalam kebaikan. Maka ini akan membuatmu selamat. Dan yang menjadi poin kita di sini adalah al-fai ala dirrahim. Kita tetap merujuk kembali, berbuat baik kembali kepada kerabat yang dolim. Kepada kerabat yang dolim. Ini keutamaan besar karena itu menjadi sebab masuk surga. Iya, kalau kita pasangkan dengan hadis sebelumnya, la yadkhulul jannah qati. Tidak akan masuk surga yang memutus. Tidak masuk surga, berarti ini lawan. Yang menyambung masuk surga. Yang menyambung masuk surga. Alhamdulillah, ini dua bab dengan masing-masing satu hadits tadi. Alhamdulillah, semoga ada manfaatnya dan menjadi pengingat untuk kita semua terkait dengan kedudukan silaturahmi ini. Wallahu a'lam. Kita masuk di sini, ada pertanyaan. Ustaz, izin bertanya, apa hukumnya sholat sunnah witir? Apakah hukumnya sholat sunnah witir? Dan apakah dan apa maslahat dan fadilah sholat witir awal waktu atau akhir waktu? Iya. Masalah hukum sholat witir diperselisihkan oleh para ulama, tapi mayoritas ahli fikih berpendapat sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Iya, sunnah yang sangat dianjurkan. Berdalil dengan hadis dari Ali bin Abi Thalib, ya, yang mengatakan al-witru laisa minal wajib, laisa bihaqqin wajib. Witir itu bukan hak yang wajib, akan tetapi dia adalah sunnah yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia witir hukumnya sunnah berdasarkan pendapat mayoritas. Ya, berdasarkan pendapat mayoritas. Ada di sana yang mengatakan wajib, tapi dalilnya tidak terlalu kuat. Dalilnya tidak terlalu kuat. Masalah witir. Adapun keutamaannya, ya, adapun keutamaannya, maka sholat witir itu masuk sholat malam, dan tidak ada sholat yang paling utama setelah sholat wajib yang melebihi sholat malam, yang melebihi sholat malam. Bahkan para ulama menjelaskan sholat witir itu lebih utama daripada sholat 2 rakaat sebelum subuh. Iya, lebih utama daripada sholat 2 rakaat sebelum subuh. Karena sholat 2 rakaat sebelum subuh itu hanya dinukil dari perbuatan Nabi dan penjelasan keutamaan lebih baik daripada dunia dan isinya. Sementara witir Nabi SAW ajak langsung dengan ucapan beliau, autiru ya ahlal Quran. Di antara ucapan Nabi, berwitirlah wahai orang-orang yang memiliki Quran. Dan juga Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika beliau menjelaskan bahwa Nabi SAW telah berwitir semuanya di awal malam, di akhir malam, di tengah malam, semua Nabi lakukan. Dan Nabi SAW katakan, ketika menjelaskan sholat witir, man ahabba yutir bi khamsin falyaf'al,
Wa man ahabba yutir bi thalath falyaf'al. Wa man ahabba yutir bi wahidah falyaf'al. Langsung perintah begitu. Siapa yang suka untuk witir dengan langsung 5 rakaat, silakan dia lakukan. Dianjurkan untuk dilakukan. Dan siapa yang mau witir, suka witir dengan langsung 3 rakaat, silakan dia lakukan. Dan siapa yang suka cinta witir dengan 1 rakaat, silakan dilakukan. Jadi Nabi anjurkan witir itu. Nabi anjurkan witir itu. Itu menunjukkan dia adalah lebih utama daripada sholat sunnah rawatib. Dan Nabi SAW itu sangat menjaga witir di safar ataupun di mukim. Di safar ataupun di mukim. Jadi adalah sholat malam yang lebih utama. Apalagi dilakukan di akhir malam, lebih utama lagi. Bagi orang yang mampu bangun akhir malam, lebih utama lagi. Karena ada lafaz bahwa sholat witir di akhir malam adalah masyhudah, dipersaksikan. Dipersaksikan. Kemudian berapa rakaat sholat witir yang sesuai hadits Ustaz? Sudah kita singgung tadi, hadits Aisyah itu. Boleh 1, boleh 3, boleh 5. Dalam riwayat lain, Nabi pernah melakukan witir 7. Dan witir boleh 9, boleh 11. Iya, cuman untuk 3, 1 tahiyat, salam. 3 boleh 1 kali, 1 tasyahud, salam. 5 boleh 1 tasyahud, salam. 7 boleh 1 tasyahud, 5 salam. 1 tasyahud, salam, 7 itu. Iya, 9 boleh langsung. Tapi di 9 ini 2 tasyahud. Rakaat ke-8 tasyahud. Tasyahud baru bangkit, tidak salam. Bangkit lanjut rakaat 9 salam. Tasyahud salam. 11 juga boleh. 10 tasyahud awal. Tasyahud awal. Kemudian bangkit ke rakaat ke-11. Kemudian ya, tasyahud salam. Itu semuanya telah diperbolehkan dan sahih. Dan sahih boleh dilakukan seperti itu. Jelas Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan bahwa Nabi SAW tidak pernah lebih dari 11 atau 13. 13 ini diperselisihkan modelnya. Ada yang mengatakan 2 rakaat ringan baru 11. Ada juga mengatakan 13 itu dihitung dengan 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Itu dianggap 13. Itu dianggap 13. Iya, wallahualam. 2 terus, tidak ada masalah. Cuman saya bilang tadi itu 1, boleh tanpa 2. Jadi itu tadi itu yang kita jelaskan. Kalau kita melakukan 2 dulu, tidak ada masalah kan? Yang tadi ini witir Pak. Witir itu boleh 1. Boleh 1. Boleh 3. Iya. Boleh 5. Maksudnya tanpa tahiyat. Itu yang kami jelaskan tadi. Adapun kalau kita lakukan misalnya kita mau 11, saya kita lakukan 2, 10, 1, kebolehkan. Kalau kita mau witir dari 3, berarti 2 dulu, baru 3, kan 11. Kalau kita mau lakukan 11, enggak ada masalah. Kayak ini yang kita jelaskan ini Pak. Gimana Pak? Pak Rahmat, aman ini? Kan saya sudah bilang dari tadi ini 2 Pak. Kan gini Pak, semua sholat yang diakhiri oleh witir nama sholat witir. Mau kita lakukan 2, 1, witir juga namanya itu. Semua yang diakhiri oleh witir namanya sholat witir. Ada? Kalau kita lakukan di akhir malam, ditutup oleh witir setelah tidur, namanya witir dan tahajud. Kalau kita lakukan awal malam, 2 baru kita witir, namanya sholat malam dan witir. Sama juga. Jadi witir itu sholat malam. Tahajud itu kalau tutupnya witir, witir dan tahajud. Witir dan malam, witir dan tarawih. Begitu. Kita baca lagi nih, Masya Allah. Saya diberikan amanah, harus konsumsi kegiatan di kantor.
Oh, harus urus kayaknya ya. Urus konsumsi kegiatan di kantor dengan harga konsumsi 15.000 per packnya. Setelah saya dapat penjual dengan harga konsumsi Rp 15.000, saya diperlihatkan menunya. Setelah orang kantor fix dengan harga tersebut, saya kembali penjual itu lagi dengan menawarkan bisa tidak harga 14.000. Dengan ketentuan saya ambil banyak dan selama 2 pekan dengan masuk di harga nota. Masalah kita ini. Iya. Maulah kita. Iya, ini yang masalah ini. Jangan, enggak. Oh 15.000 saja. Kan sudah digaji kita. Kalau dikurangi misalnya di penjual jadi 14.000, kasih tahu kantor. Pak, dikurangi 14. Jujur itu berkah. Iya, berkah. Nabi yang mengatakan begitu di hadits Bukhari Muslim. Jika in sodaqo wa bayyana, 2 syarat. Kalau dia jujur dan dia jelaskan. Burika fi bai'ihima, diberkahi transaksinya. Diberkahi. Memang mungkin kita tidak dapat itu 1.000, tapi gara-gara itu diterima doa. Itu namanya berkah. Karena kalau kita makan yang berkah, doa diterima. Akhirnya kita minta sesuatu, kita dikasih lebih daripada itu 1.000. Itu yang kita harapkan. Jangan hanya melihat yang masuk langsung di kantong. Nah, dilihat juga fungsi doa dikabulkan, urusan dimudahkan. Kan harus lihat yang begitu. Jangan lihat pendek saja. Jangan lihat pendek. Apakah sistem begini haram, Ustaz? Jelas, Pak. Saya tidak mungkin saya bilang halal. Ya, ini haram, tidak boleh. Kecuali kita jelaskan. Setelah kita ternyata karena kita ambil banyak 2 pekan misalnya, kita dikasih potong harga 1.000. Orang kantor bilang alhamdulillah. Kan begitu. Ambil muka itu halal. Ya, kalau bilang kalau begitu kita hanya bayar 14.000, ikhlas. Kan begitu, ikhlas saja. Dan sekali lagi tidak merugi orang yang jujur. Tidak merugi orang yang jujur. Ustadz, apa hukumnya tambalan gigi ketika meninggal? Kalau bukan emas, tidak perlu dibuka. Kalau emas, buka. Karena nanti akan ada nabas untuk mengambilnya. Maka untuk mengurangi mudarat, kita keluarkan. Baru emas itu menjadi harta warisan. Menjadi warisan. Adapun tulang sapi misalnya, iya, kubur saja, jangan menyakiti mayat. Karena kasru abmul mayyit kakasri hayya, kata Nabi. Mematahkan tulang mayat seperti mematahkan orang yang hidup. Sama sakitnya, sama hukumnya. Tidak diperbolehkan hal itu. Ustaz, apa hukumnya adzan pada saat penguburan jenazah? Tidak ada contoh dari Nabi. Dalil orang yang melakukannya adalah dikiaskan dengan waktu lahir. Itu terus terang dalilnya. Kenapa orang adzan di saat kubur? Karena mereka samakan dengan saat lahir. Saat lahir. Apakah kias ini? Ini namanya kias. Pertama harus kita pahami bahwa di dalam perkara ibadah atau perkara goib tidak boleh kita pakai kias. Kan kias itu kan harus sama. Nah, perkara ibadah tidak bisa kita tentukan ini sama atau tidak dengan yang ini. Sehingga tidak boleh kita kias. Itu hal yang pertama. Dalilnya adalah kias. Kemudian syarat daripada kias itu harus sama antara ini asal sama ini cabang. Kan begini, Pak. Asal adalah yang lahir. Ini ada dalilnya. Bahwa Nabi ada. Itu pun dibicarakan sanadnya. Tapi anggaplah kita sahihkan di atas pensohian sebagian ulama. Hadis bahwa Nabi adzan di telinganya Al Hasan ketika lahir.
ketika lahir pada tahun ketiga sebelum perang Uhud. Kan lahir Al-Hasan. Lahir Al-Hasan. Lahir ini katanya Nabi adzan di telinganya. Lahir. Berarti kan adzan karena lahir. Sekarang ada orang samakan adzan ketika meninggal. Sama nggak ini? Satu hidup, satu mati. Kan kiasnya tidak sama. Maka kias ini adalah kias ma'al farik, ditolak. Tidak boleh kita samakan orang yang meninggal dan orang yang hidup. Anggaplah bisa. Yang meninggal itu bukan hanya di masa kita sekarang. Orang yang meninggal, Pak. Bayangkan ini. Mus'ab ibn Umair. Kita tahu orang ini. Orang yang paling berjasa dalam Islam, khususnya hijrah Nabi ke Madinah. Kita tahu, orang ini saat Nabi SAW ditolak di Makkah, datang penduduk Madinah di tahun 12. Tahun 12 kenabian. Ini datang mereka kedua ini. Datang mereka kedua. Di tahun 12. Jumlah waktu itu, bukan 12 Hijriah ya, 12 kenabian. Jumlah yang datang waktu itu berhaji ke Nabi SAW 12 orang. Dari penduduk Madinah. Menjelaskan kepada Nabi bahwa di Madinah Islam diterima. Sudah mulai diterima. Maka Nabi SAW utusan pertama dalam Islam untuk berdakwah. Mus'ab ibn Umair namanya. Yang meninggal waktu perang Uhud. Jadi dia utus sana gara-gara sebab dialah bahwa tahun ke-13 kenabian, tahun 13 kenabian, datang penduduk Madinah berhaji 73 orang, termasuk 2 perempuan. Bayangkan, dakwanya berhasil. Dakwanya berhasil sekali. Bahkan di tahun ke-13 inilah sebab Nabi hijrah setelahnya. Mereka kabarkan tidak ada lagi rumah di Madinah kecuali ada saudara muslimnya. Belum meninggal, Mus'ab meninggal pada tahun keberapa itu? Perang Uhud. Tahun keberapa? Siapa yang tahu? Perang Uhud terjadi di bulan Syawal. Di tahun ketiga Hijriah. Meninggal Nabi tidak ada. Orang paling utama ini. Nabi tidak ada. Iya kan begitu? Iya. Karena kalau kita bercerita di meninggalnya Khadijah, anggaplah belum disyariatkan. Karena adzan disyariatkan di Madinah. Di Makkah tidak ada adzan, Pak. Tidak ada adzan di Makkah. Belum disyariatkan adzan. Karena Nabi hanya sholat 5 waktu. Itu di Makkah hanya 3 tahun saja. Tidak ada adzan. Di Madinah baru adzan. Nah, bayangkan, Pak. Bayangkan. Hadis sahih ini. Lahir Al-Hasan sebelum itu perang Uhud. Lahirnya Al-Hasan sebelum perang Uhud. Nabi adzan di telinganya. Sekarang Mus'ab ibn Umair dan 70 orang lain karena meninggal sahabat kasihan di perang Uhud 70 orang. Mus'ab ibn Umair termasuk dalam yang meninggal. Nabi tidak adzan, padahal baru adzan di telinganya Al-Hasan yang lahir. Gimana ini? Apakah Nabi tidak tahu itu hadis? Kan susah. Itu menunjukkan bahwa adzan di kuburan untuk orang yang meninggal tidak disyariatkan. Tidak boleh kita berdalil dengan kias di sini. Karena kiasnya akan salah karena tidak sama. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana jual beli emas dengan sistem transfer dulu? Uangnya, baru emasnya dikirim kemudian. Iya, transfer dulu, berarti tidak ketemu ini. Atau ketemu tapi uangnya belakangan, emas sekarang, atau gimana ini? Jelas gini, Pak. Hadits Bukhari Muslim. Beli emas dengan rupiah. Beli emas dengan rupiah ini. Yang kita bicarakan berarti tidak. Karena kalau emas dengan emas 2 syaratnya. Kalau emas dengan rupiah 1 syarat saja. Idza kana yadan biyadin. 1 saja syarat yang harus kita penuhi. Boleh jika cash. Di majelis akad. Dia kasih emasnya di majelis akad.
kita bayar di majelis akad, enggak apa-apa. Mau ditransfer atau dikasih langsung uangnya, enggak masalah. Yang penting belum kita berpisah di majelis akad. Adapun tidak pernah ketemu, atau ketemu tapi nanti emasnya, atau nanti rupiahnya, riba nasiah. Karena kapan diakhirkan rupiahnya, riba nasiah. Atau diakhirkan emasnya, riba nasiah. Kalau emas dengan emas, kalau diakhirkan, riba nasiah. Emas dengan emas, kalau ditambah jumlahnya, riba fadl. Riba fadl. Jadi hati-hati di sini. Kalau yang kita katakan ini adalah uangnya nanti, kemudian emasnya nanti dikirim juga, riba nasiah. Dan kita paham riba haram. Ahallahul bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli. Tidak apa-apa. Emas dengan emas, rupiah dengan emas, tidak ada masalah, itu halal. Tapi Allah haramkan yang namanya riba. Riba, nasi'ah, fadl. Dua-duanya diharamkan. Cukup. Terakhir. Dia tidak dimakan. Alhamdulillah. Katanya sudah cukup ini. Padahal saya mau bilang ini pertemuan terakhir. Alhamdulillah. Jadi kita kan depan sudah tidak ada. Jadi saya kasih tahu memang karena kadang ada orang tidak baca berita. Nih, langsung saja datang. Tidak apa-apa, dapat maki pahala. Datang saja. Tapi saya kasih tahu bahwa pekan depan saya semua taklim. Kalau taklim saya, taklim orang masih baik. Kalau taklim saya mulai pekan ini terakhir. Saya taklim terakhir hari Ahad. Setelah itu libur insya Allah. Setelah Ramadan baru kita mulai lagi. Jadi mohon maaf kalau banyak dari Syawal sampai sekarang ini banyak kekurangan, banyak yang disinggung misalnya, atau banyak yang hatinya disakiti, atau banyak pertanyaan yang tidak sempat sebenarnya karena saya ini Pak, seandainya ini kasih ini, saya gaskan. Jadi ini yang salah ini, salahkanlah beliau ini. Iya, jadi kalau masalah itu mohon dimaafkan. Insya Allah kita ketemu lagi jika umur kita semuanya panjang. Setelah Ramadan, semoga kita diberikan kekuatan semuanya untuk puasa di bulan Ramadan ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.